Salam saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi percaya bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak Ibu yang saat ini mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan ada di setiap penyembahan kita, Tuhan ada di dalam setiap ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita, kita hargai kehadiran Tuhan pada pagi hari ini di rumah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Haleluya. Kita akan sejenak, kita akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Penyembahan kita di hadapan Tuhan itu berarti bagi Tuhan, karena hidup kita adalah penyembahan, karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan naikkan pujian kami, kita akan naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Orapaya sangkala ramaya. Dan syukurku ku naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, yes Tuhan, ku bawa padamu. Amin. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kekuatanku, ku tahu hidupku
dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar
bahwa hidup kami adalah penyembahan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kau tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kehadiran Tuhan di tempat di mana kami mengadakan ibadah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan berakhirnya segala tragedi yang terjadi atas bangsa ini, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Rumah tangga, keluarga mereka yang belum percaya kepadamu, melalui ibadah pada pagi hari ini, mereka boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Juru Selamat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang kami sembah pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus beracaralah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya kita akan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan di dalam hidup kita? Amin. Meskipun musuh ada di depan kita, di belakang, di depan kita, tapi satu hal, jangan pernah kita goyah untuk keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena hanya Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Rintangan menghadang langkahku,
kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Karena Tuhan setia dengan janji-janjinya. Setiap janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan, ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar di dalam hidup kita. Janji Tuhan bukan hanya diucapkan, tetapi janji Tuhan dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara pagi hari ini, Tuhan mengerti. Dialah Bapa yang mengerti setiap isi hati kita. Haleluya. Yes, Tuhan. Nyatakan
percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau menjamah kami. Penyembahan saudara dalam satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan bagi hari ini. Bahwa hatimu menyembah Tuhan, bahwa hidupmu bermazmur bagi Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya pada setiap kita. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Terjadi bagi kami. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Oh, janji-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Oh, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami dalam segala. Engkau tetap ada, Engkau tetap bagi kami ya Tuhan. Holy Spirit Jesus, fully displayed. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami selalu percaya dan yakin bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang menepati janji-Mu setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siapkan setiap hati kami. Siapkan setiap tanah hati kami untuk Kau baca bagi hari ini menjadi tanah yang lembut, tanah yang gembur, tanah yang subur. Dan biarlah setiap firman-Mu boleh tertanam menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kerajaan surga dan mempunyai impact yang besar, dampak yang besar bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menjamah setiap kami, baik gereja-gereja rumah yang sedang melihat live streaming pagi hari ini, juga setiap kami pagi ini. Shekinah glory itu boleh ada dalam seluruh kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan itu boleh memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan omnipresent, Tuhan yang ada di mana-mana, Tuhan yang menjamah setiap orang, tidak dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Biarlah kuasa hadirat firman boleh menjamah, kuasa firman-Mu boleh menjamah, kuasa pujian-Mu boleh menjamah setiap kami pagi ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus, supaya pagar api Roh Kudus boleh melingkupi setiap kami yang di rumah maupun yang di gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Yang di rumah shalom. Lihat kanan kiri saudara, berikan senyum yang terbaik dan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Katakan kiri kanan dari jarak yang jauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Kita akan membuka di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 4. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya pagi hari menyampaikan kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 1 sampai yang. Sudah ketemu saudara? Katakan Mazmur 22 pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud dalam ada 100 pasal. Mazmur ini ada 150 pasal. 100 pasal ditulis oleh Daud dan 50 pasal ditulis oleh orang lain untuk mengingatkan perbuatan Allah kepada Daud dan bangsa Israel selama itu. Jadi 50 pasal ditulis oleh orang lain, bukan semua ditulis oleh Daud, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud tadi seringkali di masa-masa yang sulit, ketika saudara sakit, ketika saudara tidak punya uang, ketika saudara di PHK, ketika saudara mengalami kebangkrutan, dijauhi orang-orang yang dulu dekat. Saudara, kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, mengapa Kau tinggalkan aku? Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong aku? Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri kepada saudara. Padahal di dalam firman Allah dikatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Dia Tuhan yang beserta saudara dan saya dimanapun berada. Dia Tuhan omnipresent, Tuhan yang ada di mana-mana. Pertanyaannya saudara, di manakah Tuhan saat engkau mengalami kesulitan-kesulitan itu? Di manakah Tuhan ketika saudara dan saya mengalami intimidasi? Di mana Tuhan ketika saudara mengalami pressure yang luar biasa dalam hari-hari ini, saudara? Di mana? Di mana itu menjadi pertanyaan banyak orang hari-hari ini. Di mana, saudara? Kita akan belajar bersama-sama. Di manakah Tuhan ketika kita mengalami hal yang sulit? Yang pertama, saudara, Tuhan ada di dalam iman saudara dan saya. Amin. Tuhan ada di dalam iman Bapak Ibu semuanya. Bahasa Ibrani, kata iman itu bahasa Ibrani adalah pistis. Bahasa Ibrani iman itu adalah pistis. Bapak Gembala pernah menyampaikan hal ini. Artinya saudara, salah satu artinya iman itu adalah bergantung tanpa landasan. Bergantung tanpa landasan. Seperti kita sedang bergantung di atas jurang. Ini pistis, ini iman saudara, artinya salah satu arti. Bergantung tanpa landasan, seperti kita ada di atas jurang. Kalau saudara melepaskan tangan, saudara akan masuk jurang, saudara akan mati. Artinya tanpa iman itu sangat berbahaya. Amin. Hidup saudara tanpa iman itu sangat berbahaya, karena di bawah saudara adalah kematian yang sedang menanti kita. Jadi Tuhan ada di dalam iman saudara dan saya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara. Sekali waktu saya mendapat satu penyerahan yang sederhana tetapi luar biasa, saudara. Seringkali kita ini bingung dengan iman itu seperti apa. Sepertinya abstrak sekali. Iman itu seperti apa? Tetapi saya mendapat satu statement yang luar biasa, sepertinya sederhana seperti ini, saudara. Iman itu seperti mata uang, saudara. Iman itu seperti mata uang, saudara. Nah gini, saudara. Kalau iman itu seperti mata uang, saya artikan iman itu seperti mata uang kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu punya uang 15.000, saudara bisa membeli bakso 1 mangkok, betul? Kalau saudara tidak punya uang 15.000, saudara tidak bisa beli bakso 1 mangkok, saudara. Iman itu uang kerajaan surga. Kalau saudara punya mata uang kerajaan surga, artinya saudara bisa, dalam tanda petik, dalam analogi ibarat itu saudara bisa membeli kesembuhan, saudara bisa membeli pertolongan. Ini analoginya sederhana, saudara. Itu mata uang surga. Jadi ketika saudara sakit, saudara berikan iman ini kepada Yesus. Tuhan, aku pengen sembuh. Ini imanku. Ini uang imanku, ku berikan kepada Tuhan. Ini iman, uang, mata uang surgawi, saudara. Ini hanya analogi, saudara. Ini pengibaratan, saudara. Nah, terkasih di dalam Tuhan,
Sekali lagi, uang iman saudara ini nilainya tidak terbatas. Kalau di dunia tadi saya katakan 15.000 hanya cukup untuk membeli bakso 1 mangkok. Tetapi uang iman saudara ini punya nilai yang tidak terbatas. Entah besar entah kecil, tapi nilainya tidak terbatas saudara. Sekali waktu ada satu cerita dalam firman Tuhan dalam Markus 2 saudara. Markus 2 ayat 1 sampai 5 saudara. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan belajar dalam iman dalam versi yang sedikit berbeda. Markus 2 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan yang ayat yang kelima sudah. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan cerita selanjutnya orang lumpuh ini disembuhkan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyoroti dalam ayat yang keempat dan kelima. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya buka beberapa literatur mencoba ini artinya apa saudara. Begini saudara, 4 orang ini mewakili orang lumpuh. Dikatakan Yesus melihat iman mereka. Yang Yesus lihat itu pengusungnya 4 orang ini saudara. Yesus melihat 4 orang pengusung iman mereka itu. Yang 4 orang ini yang punya iman saudara. Orang lumpuh ini tidak punya iman untuk percaya kepada kesembuhan Tuhan. Tetapi pengusung ini bertekad sampai membuka atap. Ini iman mereka saudara. Jadi di dalam firman Tuhan, orang lumpuh itu tidak dikatakan punya iman. 4 orang yang pengusung ini saudara. 4 orang pengusung ini yang punya iman. Membawa orang yang lumpuh. Bisa jadi sedang lumpuh rohani, sedang lumpuh ekonomi, sedang lumpuh secara fisik saudara. Tetapi orang lumpuh tadi lumpuh imannya saudara. Tetapi 4 orang ini mewakili iman. 4 orang ini yang punya mata uang rohani. Mereka datang kepada Tuhan menyerahkan, "Tuhan, kami 4 orang ini percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan orang lumpuh." Walaupun orang lumpuh ini tidak percaya. 4 orang ini datang kepada Tuhan memberikan iman. Saudara, jadi seringkali ada banyak hamba Tuhan mengatakan, "Kalau engkau percaya engkau sembuh." Itu betul. Tetapi ada versi yang lain. Kalau walaupun engkau tidak percaya, ada orang-orang yang percaya yang membawa otoritas ini kepada Tuhan, mewakili, membawa uang iman tadi kepada Tuhan. Jadi ada 2 versi yang harus kita tahu. Punya iman luar biasa, tidak punya ada orang-orang yang mewakili saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melihat iman para pengusung ini. Ketika Tuhan melihat iman pengusung ini, Tuhan menyatakan mujizatnya. Orang lumpuh itu sembuh. Amin. Itu yang pertama saudara. Tuhan ada di dalam iman saudara dan saya. Iman itu seperti mata uang saudara. Kalau saudara kepingin sesuatu, bawa uang iman saudara kepada Tuhan. "Tuhan, ini aku punya uang iman walaupun nilainya
relatif kecil menurut saudara. Tapi datang kepada Tuhan, nilai di kerajaan saudara akan menjadi luar biasa ketika Tuhan campur tangan. Amin. Itu yang saudara. Yang kedua, di manakah Tuhan saat kita mengalami kesulitan? Yang kedua adalah Tuhan ada di dalam kesatuan. Tuhan ada dalam kesatuan seperti kita ini. Tuhan ada di dalam rumah-rumah saudara ketika saudara duduk bersama. Tuhan ada di luar ketika saudara dengan orang. Tuhan ada di kesatuan kita, dalam unity kita. Beberapa waktu yang lalu di grup kita pernah mengadakan, di gereja pernah diadakan menara doa. Juga saya tahu bahwa pastori juga setiap malam mereka mengadakan menara doa. Saudara, itu luar biasa, dampaknya itu luar biasa saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa poin yang kami tangkap ketika kami mengadakan bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, ada beberapa poin yang luar biasa yang Tuhan sampaikan di dalam doa itu. Yang pertama saudara, disinggung tentang unity. Kita semua harus ada kesatuan secara roh, harus ada unity. Tidak boleh ada tidak boleh ada kerajaan dalam kerajaan. Itu perpecahan saudara. Maka ketika kami berdoa, ada satu rema yang Tuhan berikan bagi kami, unity, kesatuan. Tanpa kesatuan kerajaan itu akan pecah. Tidak bisa ada kerajaan dalam kerajaan. Tidak boleh saudara. Itu menyalahi firman Tuhan, menyalahi tata gereja, menyalahi peraturan Tuhan. Poin yang selanjutnya, jangan sakit hati. Saudara, jangan simpan sakit hati kepada siapapun. Ada juga saudara, poin yang selanjutnya, Efata, terbukalah surga bagi saudara dan saya. Tuhan sedang membuka, Efata, terbuka. Tuhan sedang menyikapkan tingkap-tingkap langit bagi saudara. Walaupun saudara mungkin melihat keadaan seperti ini, sepertinya sedang calling down, sedang kolaps, dan sebagainya saudara. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan pintu surga itu sudah terbuka bagi kita. Amin. Efata dikatakan Tuhan waktu itu. Nah saudara, hal yang selanjutnya, mematahkan namanya kutuk kemiskinan dari beberapa jemaat. Maaf kata saya tidak menyebutkan nama karena kami simpan secara eksklusif saudara. Kami bersama-sama mematahkan kutuk kemiskinan karena ada beberapa orang yang hidup dalam hutang terus-menerus. Belum bisa bayar, utang lagi, belum bisa bayar, utang lagi, belum bisa bayar, utang lagi. Lain sekali dengan utang produktif. Utang bayar, produktif untuk kerja. Tapi hutang yang tidak produktif ini akan menjerumuskan kita semakin dalam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mematahkan kuasa itu supaya ada pembebasan beberapa jemaat yang mengalami hal seperti itu tanpa bermaksud menghakimi. Tidak ada maksud bagi kami. Kami sepakat dengan Bapak Gembala dan teman-teman, tidak ada maksud yang lain kecuali kita bersama-sama hidup dalam berkatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius 18 kita akan baca. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tempat itu. Suami istri sepakat, di situ ada Tuhan. Saudara yang sepakat pagi hari ini beribadah, Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yang di rumah-rumah yang sedang sepakat untuk mengundang Tuhan, Tuhan ada di rumah saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau boleh saya minta tolong, ada beberapa laki-laki yang ke depan, 5 orang, 6 orang. Pemusik di mana pemusik?
Oke, Mas Dian, Mas Ardi, Mas Ucil. Ayo Mister. Bapak, monggo Pak. 5 orang laki-laki. Di sini, bisa di sini. Pak Edi boleh minta tolong Pak Edi. Kurang 1 Pak. Oh enggak, ya oke. Bisa bergandeng tangan melingkar. Ya di sini saja, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Saudara, ini saya membuat satu ilustrasi. Maaf, saya mau belakang saudara. Ini adalah orang-orang yang sepakat. Tadi sepakat. Di dalam sini saya mengibaratkan ini kesepakatan orang-orang rohani. Di dalam sini ada yang namanya berkat, di dalam sini ada namanya yang damai sejahtera, di dalam sini ada nama sukacita, di dalam sini ada keuangan saudara yang dipercayakan kepada Tuhan, ada kesehatan, ada persaudaraan yang besar. Nah, pegang yang kuat saudara. Ini seandainya, ini barat saudara, ini ada satu serangan dari luar. Ketika saudara sepakat, anggaplah ini serangan kuasa kegelapan. Pegang yang kuat karena saya akan mendobrak saudara. Haleluya. Saudara, sudah perhatikan, ketika mereka kuat, saya tabrak. Jebol enggak saudara? Halo? Halo? Kekuatan mereka jebol enggak saudara? Ini serangan tadi dari luar, setan menyerang saudara. Jebol? Tidak. Tetapi coba kalau buka satu, celah satu. Unitinya hanya ada di sini. Ada celah. Ini ada serangan. Anggaplah kuasa kegelapan. Tadi damai sejahtera, sukacita, keuangan, finansial, sembarang ada di sini. Ada serangan masuk. Bagaimana saudara? Saya tidak perlu berjuang untuk mendobrak. Saya bisa mencuri damai sejahtera, sukacita, keuangan saudara, saya curi. Mudah. Ini sepakat saudara. Jadi ketika mereka sepakat, ini sulit ditembus. Tapi ketika ada satu celah yang membuat mereka tidak sepakat, ini yang akan menjadi celah untuk dibobol. Ada celah yang bisa diterobos. Harus ada kesepakatan. Kenapa? Tuhan ada dalam kesatuan unity mereka. Gandeng lagi. Karena kenapa? Saudara jangan berpikir bahwa berkat itu hanya buat saudara. Berkat yang saudara terima itu menguatkan. Pegang lagi yang kuat. Ini menguatkan. Damai sejahtera yang sudah terima itu menguatkan yang lain. Itu saudara. Jadi jangan berpikir egois. Oh aku sugih, aku bahagia, aku sukacita. Itu hanya untuk diri sendiri. Tidak. Ini untuk kekuatan bersama saudara, kekuatan gereja. Terima kasih Mas ganteng-ganteng. Haleluya. Puji Tuhan, berkatmu luar biasa di surga. Haleluya. Saudara, kalau tadi sepakat tadi terbuka celah, roh jahat gampang masuk, roh kehancuran gampang masuk. Tadi mudah misalnya sudah bolong satu, itu setan mudah sekali mengobrak-abrik. Ini celah ini terbuka, waduh, celah sana saya bisa tembus, pasti bisa saudara. Karena tidak ada kekuatan lagi. Jadi sekali lagi, 2-3 orang sepakat dalam Tuhan ada melindungi, memproteksi setiap kita. Amin. Jadi suami istri, pasangan hidup harus sepakat. Kalau ada satu yang tidak sepakat, artinya Tuhan tidak ada di situ. Percayalah pada firman Tuhan. Jangan percaya kepada saya, percayalah kepada firman Tuhan. 2-3 orang bersepakat, Tuhan ada. Kalau tidak sepakat, artinya Tuhan tidak ada di situ. Jangan ditabrak saudara.
Karena hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saat tadi katakan kita membuat satu ilustrasi tadi, saudara? Kenapa saudara harus sepakat, harus bergandeng tangan? Ketika saudara ada di dalam ikatan kesepakatan tadi, saudara mungkin protes kepada Tuhan. Tuhan, kalau saudara di dalam lingkaran tadi, saudara mau keluar itu sulit saudara. Kalau sudah di dalam itu akan sulit. Ketika saudara ada di dalam berkat Tuhan, saudara akan sulit keluar dari berkat Tuhan. Amin. Tapi ketika saudara mau keluar, saudara, artinya begini, Tuhan itu membuat banyak larangan kepada saudara dan saya. Mau keluar, jangan ngerokok, jangan mencuri, jangan saudara. Tuhan bukan Allah yang otoriter. Tapi seringkali ketika orang diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, free will saudara, kehendak bebas, banyak orang yang kebablasan. Ditabrak itu, ora apa-apa, saudara. Kebablasan saudara, akhirnya sulit ngerem, akhirnya semakin jatuh semakin dalam saudara. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan banyak melarang sesuatu, artinya Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, amin. Supaya kita tetap ada dalam jangkauan berkat Tuhan. Kalau saudara tadi keluar dari lingkaran itu tadi, artinya saudara sedang keluar dari berkat Tuhan. Berkatnya kan di dalam saudara. Ketika saudara tadi menabrak misalnya, jangan mencuri, jangan berhutang orang bayar, saudara, misalnya seperti itu. Nek utang kudu bayar, amin. Saudara, jangan berhutang dan jangan wis utang orang bayar, itu enggak boleh, saudara. Saudara, itu diterabas, saudara, ditabrak, saudara. Artinya kita sedang keluar dari lingkaran berkat Tuhan. Itu saudara. Jadi kita harus paham tentang hukum rohani ini, harus paham saudara. Kalau saudara tidak sepakat, ada hukum yang lain saudara. Ada hukum yang lain. Sepakatlah ketika saudara tidak sepakat tetapi di dalam Tuhan. Artinya begini, contoh saudara, ketika saudara kami mendoakan orang-orang yang ada di dalam lilitan hutang semakin dalam, kami ini tidak berhubungan dengan si A tadi. Mungkin si A itu tidak sepakat dengan kami ketika kami berdoa, tapi kami sepakat dengan Tuhan, amin. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, saya tidak perlu sepakat dengan orang yang mengalami kejadian tadi saudara. Saya perlu sepakat dengan Tuhan. Sepakatlah dengan hak Tuhan, sepakatlah dengan hamba-hamba Tuhan, sepakatlah dengan gembala, sepakatlah dengan orang-orang yang mendoakan saudara. Karena di situ selalu ada berkat. Sekali lagi, sepakatlah walaupun tidak sepakat, tetapi kalau dalam Tuhan kita tetap harus maju. Itu yang kedua saudara. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan ada di dalam iman saudara, Tuhan ada di dalam kesatuan unity kita. Yang ketiga, Tuhan ada di hati yang hancur. Tuhan ada di dalam hati yang hancur. Iman saudara itu ada ketika hati saudara hancur di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saudara mengalami remuk hati, saudara mengalami patah hati, saudara mengalami satu depresi yang luar biasa, menangislah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat iman ketika saudara dan saya hancur hati. Di dalam ada satu cerita di dalam Yohanes 11. Ini tentang Maria, Marta dan Lazarus saudara. Yohanes 11 ayat yang ke-33 saja saudara. Peristiwa ini terjadi ketika Lazarus mati.
Yohanes 11 ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Dan sebagainya dan seterusnya. Cerita endingnya Lazarus dibangkitkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 11 ayat ke-33 tadi menceritakan bagaimana ketika Maria menangis di hadapan Tuhan. Hati Tuhan tersentuh. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar ketika Tuhan melihat hidup kita, hati kita hancur di hadapan Tuhan. Mazmur 51 menjadi ayat penutup. Mazmur 51 maaf, saya tidak mencatat. Tapi di situ dikatakan, sudah, saya lupa mencatat ayatnya. Mazmur 51, saudara bisa tolong bacakan. Korban hati yang patah dan remuk itu, saudara. Ada yang menemukan, saudara? Nanti saudara bisa cari di rumah. Tuhan itu memperhatikan korban hati yang patah dan remuk dalam hidup saudara. Amin. Itu di ayat berapa, Mister? Saudara nanti bisa cari di rumah saudara. Nah, berapa Om? 23. Mazmur 5. Enggak apa-apa, nanti dicari saudara ya. Nah, maaf saya tadi lupa menulisnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, di manakah Allah saat kita mengalami beberapa kesulitan? Yang pertama, Tuhan ada di dalam iman kita. Yang kedua, Tuhan ada dalam kesatuan unity kita. Tuhan ada di dalam hati yang hancur. Amin. 3 hal ini saya percaya banyak hal yang bisa dibukakan, tetapi saya membahas 3 hal saja. Tuhan ada dalam hidup saudara. Allah tidak pernah meninggalkan sekalipun hidup saudara. Amin. Pemusik kami undang. Siang hari ini kita cari wajah Tuhan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pertolongan. Ketika kita kehilangan iman, saat saudara kehabisan bensin, iman saudara di hadapan Tuhan. Hari-hari ini sedang mengalami peristiwa-peristiwa, masa-masa yang sulit. Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti. Cari wajah Tuhan dengan kesungguhan hati. Dialah kekuatan kita. Oke, Mas. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, temukan jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Ketika kami bertanya di mana Allah itu, Tuhan, ketika kami bersehati, bersatu, Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama kami, baik yang ada di gereja seberapa orang,
dan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Karena 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau ada di sana. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap kebutuhan kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan hampa. Firman-Mu akan mengerjakan dalam hidup kami. Taruh firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini di hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Kami percaya Bapa, setiap siaran kami dapat ditangkap. Live streaming baik jemaat yang ada di Bandungan ini maupun saudara-saudara kami yang ada di Tangerang. Oh haleluya, dimanapun siaran kami ditangkap, Engkau memberkati mereka. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berbicara kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kerjakan meskipun hamba-Mu diam berkata-kata, tapi kami yakin firman-Mu tetap berbicara dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Di nama Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Tuhan sudah memakai Bapak David Budi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun, hanya doa kami kiranya Tuhan akan pakai. Lebih heran lagi dimanapun Bapak Budi melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Akan saya bacakan warta gereja siang hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei jam 9 pagi ada ibadah live streaming lagi, ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Live streaming di rumah masing-masing. Kemudian WL Ardi, kemudian singer Filipus Budi dan Ibu Mary, petugas LCD dari Eca. Kemudian hari Minggu tanggal 24 Mei juga ibadah Minggu jam 9 pagi, ibadah live streaming lagi. WL Ibu Sintike, singer dari Destri dan Bapak Paulus, petugas LCD Ayu. Kita tetap dukung dalam doa untuk saudara kita yang sakit, untuk Ibu Sirait, kemudian negara dan bangsa kita, dan yang mengalami wabah COVID-19. Kita doakan supaya wabah ini tidak lama-lama lagi, Tuhan segera pulihkan, dan kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita diizinkan untuk kumpul kembali ibadah di gereja kita. Itu saja warta gereja siang hari ini. Kita akan diberi kesempatan berikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, persembahan sekali saja. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hati kami penuh ucapan syukur. Tuhan sudah menyelesaikan ibadah siang hari ini, walaupun kami ada di rumah masing-masing, terlebih seberapa yang ada di gereja, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami tidak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kuduskan dan sucikan ya Bapa, layakkan segala persembahan kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan kembalikan dengan limpah. Pekerjaan setiap anak-anak-Mu Tuhan lawati, Tuhan pelihara mereka sehingga kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku
Saudara mau semakin indah? Amin. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudaraku, kami merasa bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, sebagai gembala, sebagai pimpinan jemaat, ini piye ini? Kapan berakhir? Ini gak pernah saya tanyakan lagi. Yang pasti bahwa indah pada waktunya. Dan saudara, untuk kebutuhan, ya biasanya kan minggu kedua untuk listrik dan lain sebagainya, saya nggak mau, istri saya selalu persembahan sekali aja. Dan untuk kebutuhan listrik, terima kasih untuk kas gereja pertama kali kami disuplai dengan kas gereja diambil, dan itu bulan apa itu ya. Dan kami katakan untuk listrik pada bulan ini terbayar. Amin. Bulan depan pun sudah terbayar pasti. Amin. Karena dikirimin, saudara. Ini ada jemaat yang peduli banget sama saya. Ini bukan kami minta begitu, enggak, saudara. Betul nih, saya merasa cuma menangis. Tadi Ibu Utami pujian nangis, Tuhan. Kok ya, kita bersyukur aja, saudara. Dan bulan ini, saudara, persembahan dari Tangerang, kami kan sampai Februari itu. Februari persembahan per puluh Tangerang itu dikirim, Februari. Dan setelah itu sampai sekarang mereka nggak ada kebaktian. Itu dikirim, dan ini buat listrik pada bulan biasanya kan 700-800. Bulan ini cuma 460. Ya sekitar 500. Kenapa? Airnya 0 meter, padahal satu, tidak tahu yang bayar air PDAM gratis enggak bulan ini? Gratis? Bayar ya? Ini berapa? 140 itu 0 rupiah, saudara. Betul tuh, saya sampai petugas loh ini, ya, ini anugerah Tuhan, sampai Mei pun masih tetap Tuhan pelihara kita. Amin. Haleluya. Tuhan mulia. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita akhiri kebaktian dengan mengucap syukur. Berkati semua yang berbagian dalam pelayan, baik WL, singer, pemusik, kolektan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan di mana? Tuhan dekat dengan hati kami. Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Ketika kami berfellowship bersatu, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu yang setia. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mereka bisa mengikuti kebaktian ini, diberkati kepada mereka yang mengikuti dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, persembahan yang dipersembahkan kepadamu kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bapak, sebentar kami tidak tinggalkan tempat ini. Izinkan kami berdoa untuk mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, Ibu Sirain, negara dan bangsa kami, supaya segera mengatasi wabah COVID-19. Kami percaya Engkau Allah yang punya waktu tersendiri untuk kami boleh berkata, indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba menyerahkan untuk kebaktian pada hari Kamis, kenaikan-Mu Tuhan ke sorga. Hikmah yang akan kami peroleh, persiapkan firman Tuhan menjadi berkat bagi jemaat dalam nama Yesus. Bapa, persembahan yang dipersembahkan menyenangkan hati Tuhan kepada mereka yang mengembalikan milik Tuhan dalam perpuluh. Tuhan memberkati. Kami siap diberkati dengan segala kelimpahan, pengembangan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom, shalom.